tua. Ternyata ulos itu setelah kemarin kan di sini ada 200 lebih jenis. Sudah. Apa? Batak pertama di Tendang. Ini ya. Apa nama? Terus batak baru batak itu. Selamat siang, kita ketemu dengan Sepwan. Beliau ini koleksi ulos Batak Toba. Toba ya. Semua sungguh ya. Nah, jadi Pak Sepwan Sinaga ini ulosnya banyak, ribuan. Nah, di sini ada juga ketua ulos se-Indonesia. Ibu apa namanya? Ibu Rut Panjaitan. Beserta dengan rombongannya. Kenalkan sekalian Bu. Kenalkan Bu namanya. Ibu Seringoringo. Ya, Ibu ini Tiurma Sinaga. Bapak ini saya Haribo Sidia Butar. Sebagai Bapak pendamping dari ini. Saya gurunya mereka. Oh iya. Nah, jadi pemirsa, ini di Desa Utara Mora, tepatnya di Kecamatan Pangururan, Desa Utara Mora, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Jadi ini koleksi ulos yang dilakukan Pak Sepwan Sinaga. Sepwan Sinaga. Banyak, ribuan. Dan usianya pun berbeda-beda. Pak Sepwan tolong jelaskan dulu yang mana ulos yang tertua. Paling tertua. Yang tertua lah, yang ada di koleksi ulos Bapak itu. Bisa ditunjukkan Pak? Di sini ya. Nah, itu di sini lah. Kalau di yang di depan kita ini sekarang, golongan yang ulos tua itu ini. Ya, masuk kategori tua. Inilah ulos yang tertua di tempat kita ini. Kalau yang paling tua yang tadi. Yang mana? Sekalian namanya, usianya. Tunggu. Inilah ulos tertua apa namanya Pak Ulos? Ini namanya rujak Nabula. Rujak bola. Iya, rujak Nabula. Dan ini pewarnanya masih utuh sampai hari ini, meski pewarna alam. Boleh dicium aromanya. Nah, Alami. Ya. Jadi kalau dilihat warnanya, ini bahan dasarnya dari bak kudu. Bak kudu, bahan dasar dari bak kudu. Bak kudu sejenis apa itu? Kayu kudu, kaceng. Oh, mengkudu. Ya, Buah mengkudu. akarnya, kulit akarnya yang digunakan untuk buat ini. Itu nanti kulit akarnya dikasih kemiri, kemudian itulah ya dikasih campuran, kemudian dikasih daun pepaya. Nanti mendapatkan warna seperti ini itu makan waktu sekitar 2 bulan. Coklat itu ya. Nah, oke Pak. Ini kan Bapak bilang ulos yang paling tua di antara semua ulos ini. Ada lagi lebih tua lagi yang Bapak simpan koleksinya? Bisa kira-kira Pak. Artinya kalau lah ini Bapak bilang tadi usianya paling tua di antara ulos, berapa tahun nih Pak? Ini 200-an tahun. 200-an tahun. Bahkan ada lagi lebih tua yang Bapak simpan. Ulos apa namanya Pak? Golongannya adalah ulos ragi harangan. Ragi Saya harangan. punya ulos ragi harangan, mirip seperti ini ragi harangan. Ini juga usianya 150-an. Ya, ada lebih tua dari sini. Ya, di atas sini masih usianya. Jadi kalau dia dikeluarkan, dia sudah sobek. Saking ringkihnya sudah. Jadi ulos yang paling tertua yang Bapak simpan lah, yang ada sama Bapak sekarang itu usianya berapa? Ada 300-an tahun. 300-an tahun. Ulos apa namanya Pak tadi? Ini ragi harangan. Ragi harangan, seperti inilah dia. Iya, mirip seperti ini. Mirip seperti ini. Nah, oke, kita kembali. Sangat tertarik ini pemirsa. Masih muda, tetapi dia cinta dengan ulos. Bukan dari sekolah atau yang lain, tapi tergerak dari hati ya Pak ya. Iya. Nah, kami di sini herannya begini Pak. Bapak kan masih usia muda nih. Dari mana lah Bapak dapat temukan ulos-ulos yang tua-tua ini? Apakah ini dari peninggalan opung Bapak dulu berapa generasi, atau Bapak mencarinya ke daerah-daerah terpencil? Coba Bapak jelaskan. Tidak dicari sama sekali. Nah, kalau tidak dicari Jadi, dari mana Bapak? Iya, jadi ulos yang saya dapat, khususnya ulos omitan pohonan itu ya memang diberi. Jadi ada yang diantar, Oh. ada yang diuloskan. Jadi ketika lewat kampung dipanggil hukum, ulos buat.
Artinya ulus-ulus ini bapak dapat pemberian orang Iya. datang ke tempat bapak ini. Iya. Dan kemudian itu yang homitan ya, tapi yang betul-betul yang bukan ulos adat ya, supaya nanti karena saya punya cita-cita harapan itu ini jadi edukasi, akhirnya saya kumpulkan juga yang bukan ulos adat, yang bukan kategori ulos homitan itu ya. Ya sengaja saya beli, saya tarik ya. Dan kemudian ada beberapa yang saya suruh ditanam baru. Ditanam baru. Ya. Nah, jadi kalau untuk ulos yang ini tadi Pak, ini pemberian atau bapak cari? Pemberian. Pemberian. Kira-kira berapa tahun yang lalu diberikan ke bapak? Tidak tahu lagi. Karena saking banyaknya sudah. Inilah ini kalau seperti ini kan 250 tahun tadi. Ini yang dos. Nah, ini usianya 200-an. Iya. Nah, kalau kita lihat dari usia ulos ini pasti beda dong. Yang 200 tahun usianya sama yang 50 tahun pasti ada terngiang ingatan bapak. Ini siapa dulu yang berikan gitu? Enggak. Nggak ada ya? Enggak. Bahkan orang yang memberi saya pun tak kenal. Apa bedanya dengan chat Dari mana yang mereka seperti itu tahu tuh? Bapak itu Namanya pecinta ulos. spiritual. Enggak juga. Nggak juga ya? Ah, Karena spiritual. Alami lah gitu ya, Iya. spiritual tadi lah ya. Iya. Bawaan batin gitu Pak ya. Jadi Bapak udah koleksi hampir ribuan lah ya Pak ya. Hampir ribuan lah ya. Iya ribu. Hampir ribuan. Jadi kalau sebanyak ini ulos, ketika misalnya ada orang yang suka tertarik, apakah Bapak mau komersilkannya begitu? Tidak. Tidak ya. Itu Bapak simpan lah ya. Jadi kalau biasanya orang yang mau ulos yang sama, biasanya kami anjurkan ada vitamin baru. Tenun baru supaya dia tidak hilang apanya keasliannya supaya Jadi tidak dianjurkan sebenarnya tahan buat dijual beli, nggak usah. Tanamlah baru. Supaya apa? Penenun juga mengerti menenunnya kembali. Jadi Iya. sebatak itu hidup kembali. jadi sudah berapa tahun lah Bapak geluti tentang ulos ini? Sejak kecil. Sejak kecil ada orang yang memberikan ulos ke Bapak Makannya belum? udah termakan. Ada ya sejak kecil. Sejak SD SD. ya hingga sekarang ini ya. Jadi apalah kira-kira himbauan Bapak ke suku Batak terkait tentang ulos ini? Ya kita harus bangga dengan warisan nenek moyang kita yang terdahulu ya. Yang kita tenun sekarang tidak lagi seindah yang mereka buat. Mereka betul-betul membuatnya dengan hati, dengan doa yang tulus, dengan harapan yang sungguh-sungguh dalam hidup itu. Ya. Jadi kalau kita akhirnya merusak gaya tatanan yang sudah mereka buat, alangkah malunya kita. Alangkah malunya. Kita harusnya justru harus makin menggiatkannya, bukan membuat dia menjadi semakin merosot. Ya. Yang miris adalah sekarang orang lebih dominan hanya mencari ulos harganya, bukan maknanya dengan tekniknya. Akhirnya semua penenun sekarang tergilas dengan pabrik. Kita juga yang membuatnya. Kita lebih memilih ragi hotang harga 150.000 dibandingkan kita harus membeli ragi hotang yang harga 1.800.000 minimal. Itu dia ya. Artinya di situ ulos yang beredar sekarang ini pabrikan lah. Iya, kebanyakan tradisional. Banyak uang gitu. Iya. Jadi kalau kita mau menyuruh yang penenun, minta penenun buatkan seperti motif zaman dahulu, mereka akan mengatakan apa ya susah-susah, kok juga harganya segitu. Jadi lebih baik ala kadarnya. Pura manang namol peuba ini, saya tong harga. Wah, seperti dojak kudiri kumaben namol, namrampain kubai. Nah gitu dia. Ya. Kemudian bagi yang malu pakai ulos, ya ini pernyataan ya. Kalau sempat malu pakai ulos, itu sama dengan kita harus telanjang. Kenapa? Karena pun kita uloslah pakaian, identitas kita ulos, baju kita ulos. Mereka belum kenal dulu yang namanya jahitan baju. Jadi kalau ulos kita lepas, sama saja kita dengan menelanjangi diri kita sendiri. Itulah menurut Bapak dan harapan Bapak kepada suku Batak. Iya. Nah, kalau untuk ulos sekarang ini ada berapa jenis suku ulos yang Bapak miliki? Ada semua. Semua. Mulai dari Toba, Toba, Pak, Pak,
Angkola, Mandailing, Angkola, Mandailing, Simalungun, Simalungun, Karo. Karo. Lengkap semua Pak ya. Ya. Oke, pemirsa, terima kasih. Kalau mau tahu tentang ulos, datang ke Hutan Namora, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Terima kasih Pak. Yo. Nah, Kan persoalannya kan dari tahun ke tahun atau dari sejak awal-awal lah, ulos kan berkembang dengan sendirinya kan begitu. Nah, begitu pemerintah menetapkan 7 warisan budaya tidak benda tadi, yang tadi juga sudah disinggung bersama budaya yang lain. Nah, jadi kita menganggap saatnya lah Indonesia memperingati Hari Ulos. Setiap tahun itu kita pilih tanggal 17 Oktober. Kenapa tanggal 17 Oktober? Karena 17 Oktober itu saat pemerintah menandatangani 7 warisan budaya tidak benda tadi. Salah satunya adalah ulos. Nah, jadi kalau pemerintah Indonesia bersedia memberlakukan Hari Ulos 17 Oktober, saya kira dengan sendirinya atau otomatis ulos semakin berkembang karena sekolah, pemerintahan, kecamatan dan kabupaten kota bisa melaksanakan peringatan Hari Ulos. Dan inilah yang kita lakukan setiap tahun. Tapi kemarin itu karena corona dan lain sebagainya agak ada pembatasan. Nah, jadi kenapa kita bukan cemburu, kenapa harus ada hari batik dan hari-hari lain. Saya kira Hari Ulos penting, tadi sudah digambarkan Pak Sepwan ini dengan dengan ahumionya. Nah, makanya kita harapkan ya pemerintah Indonesia ini menetapkan 17 Oktober Hari Ulos. Terima kasih kesempatan ini. Ya, setelah melalui beberapa banyak bincang-bincang dengan Pak Ito Sepwan Sinaga, saya merasakan roh mengalir ya dari ulos ini, dan saya banyak seperti ditransfer semangat untuk lebih mempelajari ulos ini. Memang untuk mempelajari tidak bisa singkat ya, harus dengan waktu yang panjang dan lama. Tetapi memang setelah bertemu sudah 2 kali pertemuan, saya lebih semangat lagi, pengen mempelajari ulos ini. Kawan-kawan juga ya. Jadi kita dapat pesan bahwa memang ulos ini adalah nanti kita buat untuk kegiatan kita sehari-hari pun kita harus ada ulos, harus bangga dengan ulos. Seperti Ito Sepwan ini, dia bisa mengoleksi ulos sedemikian banyak. Bagaimana kita dengan lain? Mari kita sama-sama melestarikan ulos ini supaya lebih dikenal dan juga supaya lebih tahu apa isi pesan dari ulos ini. Program apa yang akan dilakukan setelah melihat berkunjung di tempat Pak Sepwan Sinaga ini? Ya. Sama seperti yang dikatakan oleh Bapak Sidaputra sama Bapak Sepwan Sinaga, tujuan kita adalah itu untuk bagaimana kita mengedukasi supaya ulos ini sampai pesannya dan dimengerti, supaya sampai ke penenun dan kita bisa membantu mensejahterakan penenun-penenun itu. Jadi bukan hanya kita lihat, kita kunjungi, kita pulang, tapi action. Bagaimana? Itulah tujuan utama kami komunitas ulos. Ya, actionnya seperti apa, Ibu Ketua? Ya edukasi itu, memberikan Edukasi. seminar-seminar dan bagaimana menolong mereka membuat usaha supaya sampailah nanti apa yang diperlukan bahan untuk membuat ulos itu. Oke, Bu Ketua. Pengetahuan dia itu Iya. datang sendiri gitu loh. Jadi bukan karena baca buku, bukan karena ini dia memang Titisan. dia talenta. Titisan lah ya. Iya, titisan. Jadi itu. Jadi banyak pertanyaanku banyak yang jawabnya senyum aja dia. Kan itu. Jadi kalau dia senyum udah aku lewatkan. Tapi beberapa waktu kemudian coba aku kilik lagi balik kan gitu. Tapi memang jelas dia nggak mau menjawab itu, jangan mau, ya, Iya. jangan mau dia menjawab itu. Jadi
untuk kita semua atas nama Pak Sepon Sidain, aku mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang tidak dia jawab, harap agar maklum aja. Itu aja saran saya untuk kita semua gitu ya. Oke, pas itu. Iya, saya bersedia bentar kan. Nah, ini.